Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam channel CTF Diary Indonesia. Apa kabar Sobat Flagger semuanya? Kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam memecahkan tantangan Capture the Flag yang diselenggarakan oleh Pico CTF. Bagi yang baru pertama kali berkunjung, jangan lupa klik like, subscribe, dan share videonya. Jangan lupa juga tonton video-video channel ini sebelumnya supaya pembahasan kita menjadi lebih runtun. Seperti biasa, kita akan buka portal Pico CTF kita. Bagi yang belum tahu apa itu Pico CTF, silakan kunjungi website mereka di picoctf.org, lakukan registrasi, kemudian login. Kita akan sembunyikan tantangan yang telah kita selesaikan. Kita akan bahas dalam kategori forensik. Kita coba selesaikan tantangan Rock Tower. Seperti biasa, kita buka soal dan petunjuknya. Rock Tower. A suspicious cell tower has been detected in the network. Analyze the captured network traffic to identify the rock tower. Find the compromised device and recover the exfiltrated flag. Download the network capture file. Petunjuknya, look for unauthorized test network broadcast on UDP port 55000. Petunjuk yang kedua, find the device that connected to the rock tower by checking HTTP user agent header. Petunjuk yang ketiga, the encryption key is derived from the victim device EMSI. Petunjuk yang keempat, the exfiltrated data is split across multiple HTTP post request. Kita akan download network capture filenya yang berupa file pcap. Kita akan buka menggunakan Wireshark. Jika Sobat Flagger belum memiliki Wireshark, silakan install menggunakan sudo apt install Wireshark. Kita akan open file yang disertakan dalam tantangan kita, yaitu rocktower.pcap. Untung hanya sedikit ya. Nah, kita akan lihat paket-paket yang diupload oleh si korban. Kita akan lihat, karena di sini ada upload ya. Kita akan follow TCP maupun HTTP streamnya. Baik, di sini ternyata ada potongan seperti bis64 ya. Baik, kita akan kumpulkan potongan-potongan bis64 sesuai petunjuk dari soal kita. Kita akan gunakan Gini untuk mengumpulkan potongan-potongan bis64 yang dikirimkan oleh korban. Kita kembali ke Wireshark, kita pindah ke stream berikutnya. Baik, kita akan copy lagi potongan berikutnya. Kita ke stream 7. Kita ke stream 8. Kita ke stream 9. Sampai kita melihat ada padding bis64 yang biasanya berupa sama dengan. Kita ke stream 10. Selesai. Kita sudah memiliki bis64 lengkap. Kita coba langsung decode bis64 ini, siapa tahu ini berupa flag. Bis64 decode. Kita agree, kita paste di decode from bis64 format. Kita sedikit zoom, kita decode. Ternyata tidak menghasilkan flag. Karena tadi di petunjuknya the encryption key. Berarti bis64 ini perlu kita decrypt karena di sini ada encryption key. Encryption key disajikan dari victim device EMSI. Kita akan cari informasi tentang EMSI dalam paket pcap kita. Kita tutup dulu. Kita kembali ke Wireshark. Ini kita bersihkan dulu filternya.
kita bisa lihat bahwa victim itu mengakses 192.51.100.205. Saatnya untuk melihat siapa victimnya. Kita akan follow HTTP streamnya untuk melihat IMSI-nya. Kita tanya dulu ke Google apa itu IMSI. Menurut Gemini, IMSI adalah International Mobile Subscriber Identity. Adalah nomor identifikasi unik 15 digit yang disimpan dalam kartu SIM untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi pengguna secara global pada jaringan seluler, baik itu GSM, UMTS maupun LTE. Kita akan coba lihat struktur IMSI itu apa saja. Baik, ternyata IMSI itu terdiri atas 3 digit pertama adalah MCC atau Mobile Country Code dan 2 atau 3 digit adalah MNC atau Mobile Network Code. Kita akan lihat IMSI milik kita. Berarti 3 digit pertama dan 3 digit berikutnya itu reserved atau sudah dipesan. Berarti fokus kita adalah 728. Ini adalah nomor MSIN. Kita akan copy. Kita akan gunakan CyberSafe untuk mencoba mendekode base 64 yang kita miliki dari potongan-potongan upload tadi. Kita akan gunakan from base 64 dan XOR untuk memasukkan MSIN yang tadi kita dapatkan dari potongan IMSI tadi. Kemudian kita pindah ke UTF-8. Kita akan ambil base 64 kita untuk kita paste ke bagian input. Ternyata masih belum menghasilkan flag. Pada tantangan kita, sayangnya kita tidak memiliki berapa panjang key yang ditentukan dari IMSI ini. Kita akan buat script Python sederhana untuk mencoba melakukan brute force slicing untuk mencoba-coba mendekripsi pesan dari base 64 menggunakan nomor IMSI. Kita akan coba dari 72828 ini, kemudian kita coba 8 digit, kita akan coba 7 digit, kita akan coba 6 digit, dan seterusnya. Siapa tahu dari kombinasi-kombinasi panjang kunci tadi, ada salah satunya yang akan menghasilkan flag. Kita akan buka melalui terminal kita masuk direktori download. Kita akan lihat isi dari direktori download. Ini adalah file pcap yang tadi disertakan dalam tantangan kita. Kita akan buat sebuah file solve.py untuk melakukan brute force slicing terhadap MSIN yang nantinya akan menjadi kunci XOR-nya. Kita insert, kita akan import base 64. Kita ambil base 64 kita yang kita simpan dalam variabel data. Kita akan copy. Kemudian kita deklarasikan variabel CyberText sama dengan base 64 .b64 decode dari data. Kemudian MSIN sama dengan kita ambil dari MSIN yang kita tidak tahu panjangnya. Baik, kita akan buat sebuah perulangan untuk mengurangi panjang dari MSIN ini satu demi satu, yang kemudian akan kita gunakan sebagai kunci XOR dari CyberText yang sudah kita decode dari base 64.
for E in ring, panjangnya MSIN, key, MSIN, decrypt, sama dengan join, karakter, yang kita XOR dengan key-nya. For J in ring, kita lebarkan dulu jendela terminal kita untuk panjangnya Cipertek. Kita akan print key, kita ambil variabel key, dan akan menghasilkan apa? Kita akan keluarkan variabel decrypted. Baik, kita akan simpan dan keluar write and quit. Kita akan jalankan Python 3 solve.py. Voila, kita dapatkan flag-nya. Ternyata key-nya panjangnya adalah 8 ya. 8 dari MSIN. Coba kita kurangi. Benar ternyata. Pico CTF Rock Cell Tower. Kita akan copy flag yang kita temukan. Kita akan paste ke tantangan Pico Game kita. Ctrl V, kita submit. Amazing. Kita telah menyelesaikan tantangan Rock Tower. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan jangan pernah disalahgunakan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.